Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sinta Rosalina SSMPD yang beranggotakan yang pertama Lulu Hersya Salsabila, yang kedua Destia Ayu Permatasari, yang ketiga Vera Mustika Sari, dan yang terakhir Yesi Asira. Pengertian pendekatan. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang memiliki beberapa arti diantaranya diartikan dengan pendekatan. Di dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan cara memulai sesuai. Karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Selanjutnya, fungsi pendekatan. Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode. Artinya, metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dari nama pendekatannya. Metode pembelajaran bahasa Indonesia. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, jalan, cara. Karena itu metode diartikan cara melakukan sesuatu. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Terdapat beberapa metode pembelajaran bahasa, diantaranya A. Metode ceramah ialah penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. B. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar di mana guru bertanya hal-hal yang sifatnya faktual. C. Metode diskusi seperti guru memberi pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi atau sumber yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. D. Metode kerja kelompok. Dengan metode ini, siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. E. Metode demonstrasi dan eksperimen. Dengan demonstrasi, guru atau siswa menggunakan suatu percobaan. F. Metode jigsaw. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut KBBI, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Yang pertama, teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya seperti teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik ramu pendapat, dan teknik lain-lainnya. Yang kedua, teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengerjakan atau menyajikan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Beberapa macam teknik pembelajaran menulis seperti teknik mengarang, teknik meringkas, teknik menyadur, teknik melanjutkan karangan, dan teknik mendeskripsikan objek. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Agar pembelajaran berbahasa memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru memenuhi kriteria berikut.
1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Menantang dan merangsang siswa untuk belajar. 3. Mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. 4. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 5. Mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. Dan yang terakhir, ketujuh, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Rubin, seorang pakar yang dirintis sebagai besar, bekerja di bidang strategi, membuat perbedaan antara strategi memberikan kontribusi langsung untuk belajar dan mereka berkontribusi tidak langsung untuk belajar. Menurut Rubin, ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa. A. Cognitive Learning Strategies, strategi belajar kognitif. B. Metacognitive Learning Strategies, strategi belajar metakognitif. C. Communication Strategies, strategi komunikasi. Dan yang terakhir D. Social Strategies, strategi sosial. Maka dapat disimpulkan pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Teknik pembelajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan metode. Dari metode dapat ditentukan teknik, karena itu teknik yang digunakan guru dapat bervariasi sekali. Untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor. Sekian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 11. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, penulisan, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.